Waktunya makan, Cing-Cing, ayah, ibu. Hari ini aku masak makanan favoritmu. Ada kakak kukus dan iga babi kecap. Sucing istri Lin Yuan. Wan Fan, mertua Lin Yuan. Ayah mertua Lin Yuan. Iga babi kecap lagi. Lin Yuan, kataku, apa kamu tidak bisa masak yang lain? Cincin kita setiap hari di kantor sibuk jamuan bisnis. Pulang ke rumah ingin makan rasa yang segar. Kamu malah itu-itu saja. Sudah lihat saja bikin mual. Woi, ini yang Cing-Cing bilang ingin makan bulan lalu. Aku khusus mempelajarinya lama. Sudahlah. Makan saja. Banyak omong. Sehari di dapur terus. Meskipun masak enak, tetap tidak berguna. Keluarga Su kami butuh menantu yang seimbang di dunia bisnis. Bukan pembantu yang setiap hari masak di rumah. Cing-Cing, kamu mau makan apa? Aku akan masak lagi untukmu. Ya tak perlu. Siu Cing, aku sudah bosan denganmu. Kamu selain masak dan cuci baju. Bukan siapa-apa. Tidak seperti Tuan Zhang yang baru ku kenal. Dia cukup ucapkan satu kalimat saja bisa bantu perusahaan dapat investasi. Siang ini, dia juga mengajakku makan di restoran Michelin. Sekarang kamu tidak pantas untukku. Apa katamu? Tidak dengar? Anakku suruh kamu beres-beres dan pergi. Sekarang kamu makan, pakai apa saja. Semua dari keluarga Sukami, dengan keadaanmu seperti ini, masih bermimpi terus bersama Cing-Cing. Benar-benar seperti katak bermimpi ingin memakan daging angsa. Gas. Suci, letakkan tangan di hati. Selama 5 tahun ini, apakah aku Lin Yuan terhadap keluargamu? Atau padamu ada kekurangan apa? Nenekmu stroke lumpuh di tempat tidur? Siapa yang merawat siang malam? Aplikasi beasiswa studimu ke luar negeri? Siapa yang menyiapkan dokumennya? Sekarang kamu bilang mau cerai denganku. Jangan bicara yang manis-manis. Semua ini kamu lakukan dengan sukarela, karena kamu begitu hebat, maka kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Perusahaan ini aku yang dirikan. Rumah ini aku yang beli. Mobil itu juga punya aku. Lin Yuan, hukum butuh bukti, direktur perusahaan adalah ibuku, sertifikat rumah atas nama ayahku. Mobil atas nama adikku, apa yang kamu punya? Dulu saat bisnismu gagal, keluargaku yang menampungmu, kamu tinggal di rumahku makan gratis 5 tahun, aku tidak minta uang sepeser pun untuk biaya hidup. Itu Bisnisku gagah. Dulu kamu bilang, biarkan aku mengalihkan perusahaan ke keluargamu untuk dikelola. Biarkan aku fokus mengurus rumah. Setiap hari aku mencuci dan memasak untuk kalian. 5 tahun, tepat 5 tahun. Memasak, mencuci pakaian. Bila mana yang melakukan ini? Masih malu-malu. Tidak dirimu, baru 30 tahun. Tapi kelihatan seperti 50 tahun. Kalau ketahuan, itu memalukan keluarga Su kami. Dan cerai, boleh. Paten kembalikan padaku. Dan juga algoritma yang bisa melipat gandakan nilai pasar perusahaan, itu juga aku yang menulis. di atasnya tertulis namamu, nama Lin Yuan. Paten atas nama perusahaan, dan perusahaan adalah milik keluargaku. Su, Lin Yuan aku bilang sekali lagi. Anda tanggani. Baik. Tanda tangan pihak pria. Bawa barang losokanmu, pergi. Ayo pergi. Cing-Cing, bukankah kamu bilang, Tuan Zhang mengajakmu makan di Michelin? Jangan sampai telat. Suki, 5 tahun ini aku anggap memberi makan anjing. Mulai sekarang, keluarga Su kalian. Tak ada hubungan lagi denganku, terdeteksi, tuan rumah telah mengakhiri hubungan pernikahan yang tidak setara. Sistem cerai jadi kuat, resmi diaktifkan. Terdeteksi tuan rumah telah mengakhiri pernikahan tidak setara, sedang menghitung aset yang dialihkan dari tuan rumah dan kompensasi yang seharusnya diterima. Perhitungan selesai, aset yang dialihkan dari tuan rumah. Saham perusahaan, properti, tabungan DLL, total nilai 65,8 juta, memicu aturan pengembalian 100 kali lipat, sedang mengembalikan 65 miliar. Cerai langsung dikasih uang. Apa aku sedang bermimpi? Sistem ditingkatkan ke LV2, membuka skill baru, cinta sudah dikembalikan. Peraturan, dalam 24 jam, semua pengeluaran tuan rumah akan mendapatkan cashback 100 kali lipat. Semakin banyak belanja, semakin banyak cashback. Pengingat ramah, tuan rumah, Anda sudah bekerja keras selama 5 tahun. Sudah waktunya untuk mencintai diri sendiri. Belilah baju baru untuk diri sendiri. Makan enak, tinggal dengan nyaman. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Cintailah diri sendiri. 5 tahun, aku memberikan segala. Tapi di tubuhku tidak punya uang untuk membeli sebungkus rokok, karena Tuhan telah memberi kesempatan ini. Kali ini aku akan hidup untuk diriku sendiri. Direktur Chin, peringkat kekayaan real time baru saja diperbarui. Peringkatnya berubah. Aset kas pribadi Anda dari peringkat pertama.
turun ke peringkat kedua. Apa? Siapa yang menyusul? Orang bernama Lin Yuan, baru saja. Dia punya? Tiba-tiba bertambah 6,58 miliar? Bukan kenaikan ekuitas, bukan IPO perusahaan, melainkan uang tunai. Lin Yuan dari grup mana? Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar? Tidak terdata, tidak ada hubungan perusahaan, tidak ada latar belakang keluarga, seperti muncul begitu saja. Bapak latar belakang aset tunai meningkat begitu cepat dalam semalam, orang ini tidak sederhana. Undang dia ke jamuan bisnis Tongcheng besok malam, atas nama pribadi saya. Saya ingin lihat orang macam apa yang bisa menambah lebih dari 6 miliar uang tunai dalam sehari. Sudah menghubungi, nomor HP yang dia tinggalkan adalah nomor kosong. Alamat juga tidak ditemukan. Lin Yuan menarik. Kalau begitu suruh Xiaoming menyelidiki sendiri atas nama panitia jamuan bisnis, kirim undangan emas murni, bagaimanapun juga, pastikan undangan sampai ke tangannya. Baik, saya akan hubungi wakil direktur sekarang. Oh iya, Direktur Chin, restoran Michelin di bawah mengundang Anda untuk mencicipi makan siang. Kakak Yuan, hari ini jarang istri tidak di rumah. Aduh, kakak Yuan harinya muncul. Sobat, saya mau bilang sesuatu. Saya sudah bercerai. Kakak Yuan. Kamu pergi tanpa harta. Dari mana uang untuk traktir? Kami traktir kamu. Silakan pesan saja. Tidak usah. Saya bayar, saya kirim lokasinya. Cepat, telepon 120, Tuan Chin kena tulang ikan tersangkutnya dalam sesak napas. Sudah telepon, tapi ambulans butuh 15 menit. Minggir, saya bisa pertolongan pertama. Ada pinset panjang atau klem hemostatik yang sudah disterilkan. Ada, di dapur belakang. Cepat ambilkan. Ambil juga senter. Dengar saya, kalau bisa, angguk saja. Kamu masih bisa bernapas sedikit. Tulang ikan tidak sepenuhnya menyumbat tenggorokan. Sekarang saya akan mengeluarkannya. Mungkin agak tidak nyaman. Usahakan rileks. Jangan melawan. Center, tolong. Saya sarankan, kamu tetap periksa ke rumah sakit, hindari infeksi. Apa kamu dokter? Bukan. Dulu saya merawat orang tua di rumah. Saya khusus belajar teknik Heimlich dan cara mengeluarkan benda asing. Nenek dari istri pertama mantan suami saya sering tersangkut tulang ikan. Jadi saya terbiasa. Terima kasih hari ini. Ini imbalanmu. Tidak usah, cuma bantuan ringan. Siapa pun saya akan tolong. Hari ini keluar lupa bawa kartu nama. Tinggalkan kontak. Lain kali saya traktir makan. Tuan Chin, rapat siang ini sebentar lagi mulai. Yuan Ge, saya traktir. Yuan Ge, saya ucapkan selamat bebas dari penderitaan. Kalian ini kenapa? Bukan mau bunuh diri. Menurutku, perceraian ini bagus. Kami semua tahu, 5 tahun ini kamu jalani hidup seperti apa. Masak, cuci, layani orang. Keluarga Sucing sama sekali tidak menganggapmu manusia. Kamu ini pria baik. Mereka cari dengan lampu senter pun tidak ketemu. Cepat atau lambat, pasti menyesal. Saudara, terima kasih. Tapi hari ini aku ajak kalian keluar. Bukan untuk mengeluh miskin. Melainkan traktir kalian makan. Makan di sini saja. Michelin. Yuan, cuma cerai. Nggak usah bikin diri sendiri sengsara. Kita berteman, makan di pinggir jalan aja cukup. Iya, Yuan, kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Cak juga nggak kerja. Kita nggak boleh terlalu gengsi. Nggak apa-apa. Di sini aja. Kartu hitam. Yuan. Iuran tahunan puluhan ribu. Iya. Yuan, kamu menang lotre? Lebih gila dari menang lotre. Jangan tanya dulu. Ayo, makan.
Yuan, kamu baik banget. Apa kamu digondeli sama Sultan? Ya, Yuan, mantan istrimu juga buta. Direktur Zhang itu mana? Ada setengah baiknya kamu. Udah nggak penting lagi. Sekarang aku cuma mau jalani hidupku sendiri. Soal Sultan, jangan nyoba-nyoba sembarangan. Shiu. Ming Xuan, besok malam ada jamuan bisnis Manyuan Group. Apa benar aku bisa ikut? Tentu saja, Ketua Dewan Manyuan Group kali ini akan pilih 3 perusahaan sebagai target investasi algoritma milik Su Corporation paling baru di seluruh pasar. Pasti investasi ini jatuh ke Su Corporation. Lin Yuan. Sekarang kamu bokek, berani-beraninya datang ke restoran mewah begini. Jangan-jangan cuma numpang wifi? Suci, jaga mulutmu. Apa aku salah? Dia pergi tanpa bawa apa-apa. Dompetnya nggak sampai 500.000. Setelah makan ini, kalian bertiga siap-siap cuci piring bayar utang. Cing Cing, mantan suamimu mungkin cuma mau pamer terakhir kali. Soalnya setelah cerai bahkan kesempatan pamer pun nggak ada. Pelayan, tagihan meja ini aku bayarin. Biar mereka nggak kabur nanti. Nggak usah. Aku bisa bayar sendiri. Bisa bayar? Lin Yuan, orang macam kamu bikin sebulan paling banter dapat 3.000, tapi makan ini per orang puluhan juta. Gaji kamu 3 bulan, nggak cukup buat sekali makan. Pakai apa kamu mau beli? Pakai kartu kredit kamu yang udah kepake limit. Sucing, jangan keterlaluan. Yuan Ge punya. Ya. Cing, kita jangan ambil pusing sama orang miskin. Aku sudah pesan restoran Prancis, kepala koki akan layani langsung. Kamu bilang dulu mau makan truffle hitam. Hari ini aku sengaja minta restoran mengirim langsung dari Prancis. Ming Xuan, kamu baik banget sama aku. Gak kayak orang yang cuma bisa masak iga bakar. Norak banget. Dia kayaknya datang cuman buat lihat-lihat. Cincing, jangan rusak suasana. Duduk. Lihat kan, kepala koki datang langsung, buat kita menu khusus. Ming Xuan, kamu punya muka banget. Kepala koki itu sehari aja, nunduk puluhan kali, kayak daun bawang di meja dapur, masa dibanggain. Meng Xuan, ada orang jelas gak mampu makan? Maksa duduk di tempat begini. Apa nggak malu? Mungkin mau numpang kemewahan, biar pulang bisa sombong ke teman-temannya. Yang udik-udik. Kak, mau pesan. Baik, Pak. Sini, Kak. Lobster Boston, 2 ekor. Australia M12, 3 porsi. Tiram gilado, 2 lusin. Risotto truffle hitam, 3 porsi. Desertnya kue opera, tambah Yuan Ji, cukup. Betan segini berapa duit? Yuan G, kita cukupin aja. Kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Dari mana duit buat bayar? Gimana kalau aku patungan sama Aciang dan Ling? Tenang aja, ini duit kecil. Baik, Pak. Lihat dia pura-pura kaya, pesan banyak banget. Nanti gak bisa bayar, malu besar. Dia emang gitu. Gangsi biar menderita. Mungkin karena lihat saya di sini, mau bersaing sama saya. Lin Yuan, apa kamu masih belum bisa melupakan aku? Sengaja pesan banyak makan. Mau menarik perhatianku. kamu terlalu banyak berpikir, aku cuma traktir teman-teman. Jangan pura-pura, aku terlalu mengenalmu. Kamu jelas masih sayang sama aku. Tapi Lin Yuan, Aku bilang, antara kita sudah tidak mungkin lagi. Aku sekarang bersama Ming Xuan. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Buka 1 botol sampahnya lagi, Dom Perignon, bayar. Bang Yuan, ini berapa biayanya? Makan saja, jangan pikirin itu. Pesan sebanyak ini. Nanti kalau tidak bisa bayar baru malu. Lin Yuan, jangan-jangan kamu mau makan gratis ya? Baik, aku panggil manajer. Sekarang, periksa kemampuannya untuk... Kalau tidak mampu, langsung ke dapur cuci piring sebagai gantinya. Manajer? Tuan, total belanja Anda kali ini 968.000 yuan. Bisa bayar dulu? Bisa. Siapa? Jose, kartu. Kartu hitam loh, Lin Yuan. Kantongmu lebih bersih dari muka. Kamu belajar orang kaya bikin kartu hitam. Sungguh tak tahu diri. Cing, mantan suamimu ini kalau benar-benar dikurung cuci piring, jangan sampai lembek ya. Aku lembut? Mana mungkin? Dia sama sekali tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Tunggu saja lihat tontonan lucu. Redaksi tuan rumah mengonsumsi makan malam Michelin. Rekening bank menerima. Cinta kembali memicu pengembalian 100 kali lipat. Rekening bank menerima. Dia berhasil gesek kartu.
Suan Lin berhasil gesek kartu. Ini struknya, simpan baik-baik. 250 tidak berkedip sama sekali. Orang ini latar belakangnya apa? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sudah kenyang? Ayo pergi. Yuan. Cing. Kak Yuan, kamu lihat ekspresi Sucing tadi? Lebih jelek dari makan lalat. Kak Yuan itu tadi dia bilang mau suruh kita cuci piring, tapi kartu berhasil terbaik. Mukanya langsung hijau. Lin Yuan, roti. Dari mana uangmu? Kamu bersamaku 5 tahun. Pengeluaran rumah tangga harus minta izin padaku. Dari mana kamu dapat 960.000? Lalu dari mana lagi? Cing. Aku lihat dia. Pasti diam-diam menyisihkan uang saku dari kamu. Lin Yuan, kamu sembunyikan uang saku? Suking, aku bahkan tidak bisa cari kerja. Setiap hari di rumah merawat seluruh keluargamu. Selama 5 tahun aku belum pernah beli sebungkus rokok pun. Menurutmu aku bisa sembunyikan uang saku? Lalu uang ini dari mana sebenarnya? Sepertinya kamu takut mengaku ya. Seorang pria miskin yang keluar tanpa harta bisa habiskan uang sebanyak ini pinjaman kan? Pikir kenapa tiba-tiba kamu kaya begini, ternyata pinjam. Benar-benar pura-pura kaya. Lin Yuan, tak kusangka kamu masih tidak bisa melupakanku. Lihat ini, undangan jamuan bisnis Tongcheng. Malam ini di Hotel Tongcheng, tahu siapa saja yang hadir? 50 besar pengusaha Tongcheng, semua hadir menunggu Cing dapat investasi. Sebentar lagi dia akan terbang tinggi. Kamu seumur hidup tidak akan bisa Betul, Lin Yuan. Uangmu atau tidak, itu urusanmu. Tapi jangan pamer di depan kami. Meng Xuan, ayo pergi, buang-buang waktu dengan orang macam ini. Lin Yuan, berlakulah baik-baik. Jangan ganggu aku lagi. Apa ini? Ke Yuan, kamu 1000 kali lebih hebat dari Zhang Mingxuan. Zaman bisnis Tongcheng sudahlah, ayo pergi. Kalian ini siapa? Maaf, apakah Anda Lin Yuan? Iya. Kalian siapa? Panitia jamuan bisnis Tongcheng, saya penanggung jawabnya. Zhao Ming, atasan kami sendiri yang memerintahkan. Kami mohon Anda menjadi tamu kehormatan kami untuk hadir di jamuan bisnis kota Tongcheng malam ini. Jam berapa? Jam 1 malam ini di Hotel Tongcheng. Nanti kami akan menjemput Anda dengan mobil khusus. Tidak perlu mobil, saya pergi sendiri. Astaga, Maybach. 3 Maybach. Baru pertama kali dalam hidup saya melihat. Kakak Yuan, kapan kamu kenal dengan orang penting seperti ini? Sebenarnya kamu ini siapa sekarang? Saya juga belum tahu jelas. Nanti setelah besok ke jamuan baru tahu. Omong-omong, yang hadir di jamuan, semua pengusaha Masa saya harus naik motor listrik kecil? Pergi ke sana. Ayo, beli mobil. Kakak Yuan mau beli mobil. Sekarang dealer mobil tutup ya? Buka sih. Tapi kakak Yuan mau beli mobil apa? Saya juga tidak tahu. Nanti lihat saja di sana. Wah, berapa harganya ini? Setidaknya satu mobil 100 juta rupiah, kan? Hei, mobil ini jangan disentuh. Sekarang waktu istirahat. Kalau mau lihat mobil, tunggu sampai jam 2 nanti. Saya mau lihat sekarang. Lihat saja, jangan sentuh, jangan test drive. Ada lagi orang sok kaya datang. Lihat mereka itu. Masuk ke sini, lihat kiri kanan. Kelihatan sekali belum pernah masuk toko seperti ini. Nanti jangan sampai mobil pamerannya kotor. Biar kami tidak perlu bersih-bersih. Hei, kalian ngomong apa? Tentu, berurusannya apa kamu dengan omongan saya? Tidak mampu beli mobil. Masa tidak boleh dikomentari? Betul. Kalau tidak mampu, mending antar lebih banyak pesanan makanan. Atau kirim lebih banyak paket. Kalian? Tidak apa. Kita lihat mobil saja. Selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Kami juga punya kain, panah merah, 91 belit. Bisa Tuan lihat-lihat? Mobil ini.
Kamu tidak takir saya tidak mampu beli? Pekerjaan saya melayani setiap pelanggan yang cinta mobilnya. Entah Anda beli atau tidak, hari ini di sini boleh coba rasakan. Yang baru ya tetap yang baru. Suka sok suci. Karena orang-orang ini kelihatan miskin, sekali lihat sudah tahu tidak mampu beli, buang-buang waktu. Nanti mereka pergi dengan muka masam, lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Mas Yuan, mobil ini keren sih, keren. Cuma terlalu mahal. Kita lihat-lihat saja, Mas Yuan. Bagaimana kalau kita lihat ke Volkswagen sebelah? Mobil di sana lebih terjangkau. Tidak perlu coba. Kan ku bilang dia tidak mampu beli. Tidak usah coba juga lebih baik, biar tidak kotori mobil. Tidak apa-apa. Tuan, Anda tidak perlu hiraukan mereka. Mobil Golf ini saya beli kontan. Bayar sekarang. Tuan, harga mobil ini di jalan lebih dari 2,3 juta. Anda yakin? Jesek kartu. Dia bilang apa? Bayar kontan? Pasti kartu palsu. Saya sudah 5 tahun di bidang ini. Kartu Black Obsidian di seluruh kota cuma ada beberapa. Dia yang pakai baju pasar loak bisa punya? Betul, Wei Wei. Sebaiknya kamu verifikasi dulu, jangan sampai tertipu. Apa? Dia ternyata benar-benar punya uang sebanyak itu. Mas Yuan, lebih dari 2 juta, kamu beneran beli? Aku tidak sedang mimpi, kan? Tuan, gesek kartu berhasil. Saya akan segera atur orang untuk cuci mobil. Anda bisa bawa pulang hari ini. Oh iya, bagaimana aku bisa lupa kalian berdua? Bak dua saudaraku ini masing-masing pilih satu mobil juga. Catat di akunku. Ini terlalu mahal. Kami tidak bisa terima. Mas Yuan, traktir kami makan saja sudah cukup. Mobilnya benar-benar tidak bisa. Kita bersaudara. Tidak apa kalau aku kasih mobil? Jangan sungkan sama aku. Bob, Saya Anda sekalian. Tuan-tuan, saya antar kalian lihat mobil terbaik di toko kami, saya semua hafal. Biar saya paling paham soal konfigurasi. tidak usah. Biar saja kakak perempuan yang tadi yang mengantar kita. Iya, dia itu tadi orang-orang semua menertawakan kita, hanya dia yang bersikap sopan pada kita. Tidak ada sini. Tuan Lin, prosedur mobil Anda sudah semuanya selesai. Ini kuncinya. Terima kasih. Selain itu, Mobil 2 saudara Anda. Saya juga sudah minta bagian keuangan menghitung dengan diskon terendah. Tuan Lin, total mobil 2 saudara Anda. Ditambah mobil Anda tadi, total 5 juta. Mendeteksi konsumsi host sebesar 5,36 juta yuan. Love Cashback memicu cashback 100 kali lipat. Total cashback konsumsi telah mencapai 500 juta yuan. Saya hidup ini bisa mengendarai Porsche. Kalau istriku tahu, pasti mengira aku merampok bank. kalian berdua jangan memalukan. Ayo pulang dan rayakan. Wah, tadi siapa yang bilang kita tidak mampu beli? Yang bilang kita miskin dan pelit. Namamu Wewe, kan? Aku ingat kamu, nanti kalau aku beli mobil, masih cari kamu. Waktunya sudah hampir, harus pergi ke jamuan bisnis, sibuk seharian lupa beli baju. Sudahlah, nanti di sana saja. Sean. Mas Yuan, apakah kami perlu menemanimu? Tidak perlu, kalian pulang dan temani adik ipar dengan baik. Linshuan. Standar sini lebih tinggi dari yang kukira. Tadi yang menyambut di pintu, itu wakil ketua Kamar Dagang Tongcheng. Tentu saja keluarga Zhang saya sudah 20 tahun di Tongcheng. Acara seperti ini masih bisa masuk seenaknya. Ya aku bilang, sudah dengan wakil presiden Manyuan Group, memberi salam investasi 200 juta, sudah pasti 90%. Cincing kamu kali ini benar-benar orang yang tepat. Mission anak ini berbakat. Jaringan keluarga Zhang di Tongcheng bukan bisa dibandingkan dengan sembarang orang. Oh iya, Paman dan Bibi, hari ini aku ajak Cincing makan di Michelin. Dan bertemu Lin Yuan. Apa? Lin Yuan bisa pergi ke restoran semewah itu? Jangan-jangan dia jadi pelayan di sana. Ayah, Lin Yuan pinjam uang hanya untuk bergaya-gaya di restoran Michelin.
Aduh, itu memang perbuatan yang bisa dia lakukan. Dia masih berharap aku balik padanya. Hah? Di acara seperti ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat masuk, tapi ingin balikan denganku. Tamu yang hadir hari ini harus punya aset pribadi minimal 50 juta. Lin Yuan punya 50 juta, dia punya 500 ribu saja. Orang seperti dia cuma pantas di luar. Hanya melihat papan nama hotel. Tuan Zhang, Nona Su, silakan masuk. Meja utama di zona A. Kenapa kamu datang? Lihat penampilanmu yang berantakan. Apa? Buku cerai masih hangat. Sudah ingin numpang tenar dari King Ching. Pakaian seperti itu berani datang ke tempat ini untuk memalukan diri. Lin Yuan, kamu mengikutiku. Kemarin di restoran Michelin, aku bilang soal bisnis, kamu langsung mengekor ke sini. Kamu tahu acara apa ini? Jamuan bisnis Kota Tong yang diselenggarakan grup Manyuan. Semua pengusaha dengan kekayaan jutaan, kamu tega datang? Ting Sing ngapain buang-buang waktu dengannya? Lihat bajunya yang seperti barang pasar loak. Bahkan dasi pun tidak pakai, satpam di depan pun tak akan biarkan dia masuk. Betul. Cincing, dulu bagaimana kamu bisa tertarik pada orang seperti ini? Aku buta baru memilihnya. Buta, Sucing. Hubungan kami 5 tahun. Kamu akhiri hanya dengan kata buta. Sudahlah Lin Yuan, bahkan jika kamu setia mati-matian padaku, aku tak akan berubah pikiran. Pergi saja, kamu bahkan tidak punya undangan, masih ingin menyelinap masuk. Lin Yuan, di sini wajib punya aset pribadi 50 juta. Lalu bisa masuk. Kalau kamu punya nama keluargaku suku tulis terbalik. Baiklah, kalian lihat saja. Apakah aku bisa masuk atau tidak? Satpam! Satpam! Orang ini tidak punya undangan. Yusuf masuk. Cepat, usir dia keluar. Jamuan malam ini masuk dengan undangan, tidak boleh masuk tanpa undangan. Lin Yuan, jangan memaksakan diri. Aku tahu kamu tidak ingin malu di depanku. Tapi ini acara Manyuan Group. Di belakangnya ada orang terkaya di Tongcheng. Kamu pikir ini restoran kecil di depan rumahmu? Bisa masuk seenak? Mungkin kamu bahkan tidak tahu apa itu Manyuan Group. Kampungan sekali. Jangan buang waktu dengannya. Ching Ching, Ming Xuan, ayo kita masuk. Jangan sampai Direktur Chin menunggu terlalu lama. Bahkan bicara dengan orang seperti ini saja sudah merendahkan martabat. Ayo. Ini undangan emas. Undangan tingkat tertinggi dari Manyuan Group. Hanya ada 3 di seluruh kota. Tuan Lin, silakan lewat jalur hijau ni. Masuk ke ruang VIP. Jalur hijau apaan? Dia yang bahkan tidak punya pekerjaan. Berhak apa? Pemegang undangan emas mendapat penghormatan tertinggi dalam jamuan bisnis ini. Jika anda terus berkata tidak sopan, kami akan membatalkan hak masuk anda. Oh, aku mengerti. Dia akan diantar keluar oleh satpam. Jalur hijau itu sebenarnya pintu belakang untuk mengusir orang kan? Benarkah? Tentu, apa kamu tidak lihat sikap satpam tadi? Membungkuk padanya, lalu langsung membawanya pergi. Itu karena takut dia membuat masalah. Pasti begitu. Dia sendiri yang menanggung akibatnya. Bagaimanapun dia membual, tetap akan diusir. Tuan Lin, Direktur Chin berkata, Anda adalah tamu terpenting hari ini. Beliau menunggu Anda di ruang istirahat VIP. Beliau berpesan, begitu Anda tiba, antar Anda ke sana. Direktur Chin, orang terkaya di Tongcheng. Kekayaan sebesar itu, umurnya tidak muda lagi kan? Direktur Chin sudah 7110. Tuan Lin itu belum datang. Sudah diantar, pimpinan Zhao sendiri yang menyerahkannya ke tangan Lin Yuan. Lin Yuan ini sebenarnya siapa dia? Dalam 1 hari bisa mengeluarkan 6,5 miliar tunai, lalu menghilang tanpa jejak. Sekarang undangan sudah diantar, orangnya tidak datang. Mungkin dia hanya orang kaya baru, tidak tahu aturan jamuan bisnis. Orang yang bisa mengeluarkan uang tunai 6,5 miliar pasti tahu aturan, kecuali dia sengaja tidak memberi muka pada. Presiden Chin, Tuan Lin sudah Xiao Zhou, bukakan pintu. Ingat, tidak peduli siapapun orangnya, tetap jaga sikap.
Tuan Lin, silakan Mas. Presiden Chin sudah lama menunggu. Aku mau lihat toko besar macam apa ini. Kamu. Kamu adalah Lin Yuan. Jadi hari ini di restoran kamu menyelamatkanku. Berubah dalam sekejap menjadi orang terkaya yang melampauiku. Aku melampauimu. Kamu tahu tidak? Karena kehadiranmu, aku gugup seharian hari ini. Gugup, kenapa? Kamu pikir, aku 3 tahun menjadi orang terkaya Tongcheng? Tiba-tiba disusul oleh orang tak dikenal, siapapun pasti gugup. Kukira yang datang adalah raja bisnis besar. Ternyata, apa aku harus keluar? Aku juga setuju. Duduklah, acara masih 20 menit lagi. Aku ingin ngobrol denganmu. Lin Yuan, aku terus terang. Uangmu sebenarnya dari mana? Aku tidak mau mengusik privasi. Tapi jika kamu benar-benar ingin masuk ke lingkaran bisnis Tongcheng, aku perlu tahu latar belakangmu. Tidak bisa cerita soal sistem, aku hanya bisa bilang uang ini legal. Sumbernya bersih, tepatnya dari mana? Untuk sementara, tidak bisa aku beritahu. Baik, aku ganti pertanyaan. Apa kamu punya perusahaan? Punya industri, Pak. Saat ini hanya uang tunai. Fix 5 miliar uang, tunai, menganggur di bank. Iya. Kamu tahu apa artinya ini? Tidak punya industri, tidak punya perusahaan, tidak punya tim. Kamu seperti seonggok daging gemuk yang berjalan. Seluruh Tongcheng, tidak, seluruh provinsi, para raja modal akan mengincarmu. Aku tahu, makanya aku datang, aku butuh seorang penuntun. Kemarin kamu menyelamatkan nyawaku. Hari ini kamu memintaku menjadi pemandu. Lin Yuan, apa ini bisa dianggap setara? Kamu masih berutang 1 kali makan padaku? Ayo, pestanya sudah dimulai. Malam ini kamu duduk di meja utama, duduk saja di sampingku. Apa ini tidak terlalu mencolok? Mencolok. Dalam 1 hari kamu melampaui kekayaan yang aku kumpulkan selama 3 tahun. Menurutmu kamu masih bisa rendah hati? Lin Yuan, ada satu hal yang aku penasaran. Kemarin saat kamu menyelamatkanku, kamu bilang, ini mantan istrimu sering tersedak tulang ikan. Mantan istrimu adalah Su Qing. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Su cukup terkenal di Tongcheng. Dan lagi, baru saja aku lakukan pengecekan latar belakang target investasi. Kebetulan melihatnya, dia baru saja bercerai hari ini. Kamu menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu. Jika kamu perlu menghadapi seseorang, aku bisa membantu. Tidak perlu. Mereka tidak pantas. Baik, aku ikuti katamu. Karena kamu ingin aku menjadi pemandu. Bukankah seharusnya kamu juga jujur padaku bagaimana rencanamu menggunakan uang itu? Apakah kamu pernah berpikir untuk mendirikan perusahaan? Sudah kupikirkan, tapi aku tidak paham operasi bisnis saat ini. 5 tahun lalu aku sukses merintis usaha, lalu dirampas oleh keluarga mantan istriku. Perusahaanmu itu, paten milik grup Su adalah milikmu. Kamu tahu? Su sedang mengajukan investasi dari Man Yuan, aku menominasikan Su. Justru karena paten itu sangat berharga. Jika dioperasikan dengan baik, nilai pasar bisa meningkat 10 kali lipat. Direktur Chin, aku ingin bertanya satu. Perusahaanmu akhir-akhir ini sahamnya macet, bukan? Bagaimana kamu tahu? Aku kemarin secara kasar meneliti laporan keuangan publik, bisnis utama grup Man Yuan, pertumbuhannya melambat, proyek baru tak kunjung realisasi. Jadi Kamu benar, proyek baru terhambat pada kendala teknis, sudah tertunda 3 bulan. kendala teknis itu mungkin aku bisa membantu Kamu, algoritma inti dari paten saya. Memiliki kesamaan dengan jalur teknis proyek baru kalian. kamu serius? Aku tidak pernah bercanda, aku akan menginvestasikan seluruh asetku ke Man Yuan. Kamu, gila. Deteksi, tuan rumah menginvestasikan 7,1 miliar yuan ke Man Yuan Group. Memicu aturan pengembalian 100 kali lipat. Sedang mengembalikan aset saat ini 710 miliar yuan. Aku tidak gila, bisnis utama Man Yuan Group, meskipun saat ini terhenti sementara, tapi fundamentalnya kokoh. Rasio PE-nya diremehkan setidaknya 30%. Investasi ini pasti untung, tidak mungkin rugi. 5 miliar, kamu menginvestasikan seluruh hartamu kan? Apa kamu tidak takut rugi total? Aku tidak takut, karena aku percaya padamu. Kamu ini benar-benar... Mulai sekarang, Man Yuan Group akan memiliki investasi 7 miliar yuan dariku. Proyek barumu memiliki teknologi inti yang kuberikan. Chin Man, kita terikat kepentingan, tidak bisa dipisahkan. Sudahlah, soal investasi nanti biarkan pengacara membuat kontrak. Saatnya keluar, pesta sudah dimulai. Tunggu sebentar. Bisakah kamu membantuku satu hal? Nanti saat keluar, pasti mantan istriku dan keluarganya ada di sana. Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku? Apa katamu? Berpura-pura jadi pacarmu. Bukankah tadi kamu bilang tidak perlu bantuanku untuk menghadapi mereka? Sekarang kamu minta aku jadi pacarmu. Tadi
Sekarang. Laki-laki ya butuh gengsi. Setuju atau tidak? Tapi, ya, aku akan mengajakmu ganti baju dulu. Lukisan ini sudah kuperiksakan ke ahlinya. Setidaknya bernilai 3 juta yuan. Hari ini harus kuambil. Pasti dipajang di ruang kerjaku di rumah. Ming Xuan, pilihanmu bagus. Barang bagus seperti ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Acara seperti ini, hanya orang seperti kita yang punya status bisa, tidak seperti mantan suamimu itu. Bahkan baju yang layak pun tidak bisa dibeli. Mau datang ke tempat seperti ini. Mimpi, Bu, jangan bicara lagi. Orang seperti dia, bahkan undangan seperti... Kayaknya sekarang masih muter-muter di depan hotel. Siapa pria itu? Wajahnya asing sekali. Wanita di sebelahnya auranya benar-benar bagus. Belum pernah lihat. Santai saja dengan mukaku. Ini pertama kalinya saya digandeng orang jalan di karpet merah. Masa iya tidak grogi? Ikuti saya saja. Gelang jok ini harga awalnya saja mencapai 8 juta. Cincin, lihat siapa itu. Lin Yuan! Bagaimana dia masuk? Berpakaian necis pasti. Dari sudut manapun menyelinap masuk. Siapa wanita di sebelahnya itu? Berpakaian seperti itu. Entah dari klub malam mana? Lin Yuan ganti kulit. Hampir tidak ku kenal. Setelan ini disewa atau pinjam? Saya beli. Beli? Kau yang keluar tanpa harta. Dari mana dapat uang beli setelan? Jangan-jangan kau sudah menumpang pada wanita kaya, disuruh orang belikan untukmu. Tu Ching, kau boleh bicara padaku, tapi tolong untuk wanita di sampingku ini, bersikap hormat sedikit. Apa saya salah? Siapa dia? Dunia bisnis Tongcheng. Orang-orang terpandang semua ku kenal. Wajah ini asing sekali. Jangan-jangan sales dari perusahaan kecil datang sini cari klien. Ini jamuan bisnis, tempat resmi, bukan sembarang orang. Bisa saya enaknya dibawa masuk. Lin Yuan, kau milih nak masuk sendiri sudah cukup. Malah bawa wanita yang tidak jelas asalnya. Pikir ini pasar sayur. Siapa dia bukan urusanmu untuk menilai. Lin Yuan, apa maksudmu? Kau marah padaku demi dia. Kamu pikir kamu siapa? Jumlah investasi untuk satu proyeknya saja lebih besar dari omset perusahaan kamu selama 3 tahun. Dia adalah seorang tenaga penjualan. Lalu kamu, bahkan kualifikasi untuk menjadi tenaga penjualannya, saja tidak punya. Lagi pula, pergi dengan siapa itu adalah kebebasanku. Maaf, kamu harus menahan ketidakadilan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Jumlah investasinya lebih tinggi dariku. Siapa Lin Yuan ini benar-benar pembual. Dia membual setinggi langit. Cing Cing, jangan marah. Nanti saat Direktur Chin naik ke panggung, perempuan itu akan ketahuan asal-usulnya. Seseorang yang bahkan namanya tidak bisa disebut. Karakter kecil juga pantas datang ke acara seperti ini. Ya, Direktur Chin sudah datang. Aku ingin lihat. Macam apa dia ini? Kamu hari ini menyuruhku duduk di meja utama. Apakah itu? Undangan emas sudah dikirim, tentu saja kita harus menyisakan kursi di meja utama. Kenapa? Takut. Takut aku berani berinvestasi padamu juga. Masih takut duduk di meja utama. Yang duduk di meja utama semuanya adalah 10 besar pengusaha kota Tongcheng. Mungkinkah perempuan itu seorang tokoh besar? Tidak mungkin. Orang seperti Lin Yuan bagaimana mungkin kenal dengan orang di level setinggi itu? Aku tanya teman-teman, lihat apakah ada yang kenal? Para tamu undangan, selamat datang di jamuan bisnis malam ini. Sebelum jamuan bisnis dimulai, kami mengadakan kegiatan lelang. Seluruh pendapatan dari lelang kali ini akan disumbangkan sepenuhnya untuk kesejahteraan. Terima kasih atas kedermawanan Anda semua. Selanjutnya saya nyatakan lelang amal resmi dimulai. Mari kita persilakan. Barang lelang yang pertama. Penulis tidak dikenal, harga awal 102 juta, setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 100.000. Cing Cing, lukisan ini sudah lama diincar ayahku. Hari ini harus dapat Terserah kamu. Lihat, dia, 我要本身你做嗨， 2 juta, 2,8 juta. 所以必这个的。 Sudah jauh melebihi harga pasar. Ming Xuan, bagaimana kalau Tidak bisa ayahku bilang lukisan ini harus. Aku tidak bisa kehilangan muka. Wah, ambil luak pas juta. Apa sisa uang di rekening perusahaan? dana liquid tinggal kurang dari 6 juta. Ming Xuan, bagaimana kalau kita berhenti saja? Aku nekat.
11 juta. Pertama, kedua, ketiga, terjual. Selamat kepada Tuan Ming Xuan, kau gila. 6 juta untuk membeli satu lukisan. Bagaimana dengan uang untuk investasi? Tidak apa-apa, ayahku akan menambalnya. Dia sengaja menaikkan harga. Kau sengaja. Jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Sebelum aku bercerai, di rekening grup Su. Tersisa anak likuid 6 juta. Dia investasikan semuanya. Barang lelang kedua. Gelang giok zaman dinasti Qing. Harga awal 800,000. Gelang ini berasal dari kantor kerajinan istana akhir dinasti Qing. Warisan yang jelas. Desi sempurna. Harga awal 800,000. Setiap kenaikan minimal 50,000. Cincin. Gelang itu sungguh cantik. Bukankah Ming Xuan baru saja membeli lukisan? Suruh dia belikan kamu gelang lagi. Lukisan yang baru dibeli Ming Xuan itu pakai uang perusahaanku. Minta dia belikan sepasang gelang untukku. Tidak berlebihan kan? Cocok juga biar Lin Yuan lihat seberapa sayang Ming Xuan padaku. Ming Xuan, aku mau gelang itu. Cincin, bukankah kamu sudah punya gelang? Bisakah kamu pertimbang? Kalau begitu, biarkan Lin Yuan di depanmu memenangkan gelang itu. Bagaimana masa depan? Bukan maksudku seperti itu. Lalu maksudmu apa? 100,000. Ada yang menawar? Juta Apa yang kau lakukan? hadiah untukmu. Koyukai serta nilamkan. Xiaobun 5 juta. 2 juta. Cincin, kita benar-benar tidak punya uang lagi. Bang, dia gila punya uang sebanyak itu. Pasti pinjaman. Pura-pura kaya mesti menderita. 100 juta. Pertama, kedua, ketiga terjual. Balik pada Tuan Lin. Dia itu tak. Dari mana dia dapat uang? Tak deteksi, Tuan menghabiskan 10 juta. Cinta sudah kembali dengan cashback. Tapi itu cashback 100 kali lipat. Terima kasih atas kemurahan hati para tamu undangan. Untuk dana amal yang terkumpul. Kamu benar-benar tega. Membeli gelang seharga 10 juta, kamu pantas mendapatkannya. Cincin, jangan berisik. Memalukan. Sekarang mari kita beri tepuk tangan meriah. Mari kita sambut Ketua Dewan Direksi Manyuan Group. Orang terkaya Tongcheng, Ibu Kinman, naik ke panggung untuk berpidato. Akhirnya datang, Presdir Qin akan naik panggung. Investasi kita ada harapan. Nanti setelah Presdir Qin selesai bicara, kita langsung serahkan proposal. Dia mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah Cinman? Selamat malam para tamu undangan. Saya Cinman. Kau tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lin Yuan kenal dengan Cinman? Polso, dia polso. Manggilkan Zhao Ming ke sini. Cinman adalah orang terkaya Tongcheng. Tidak pernah tampil di depan umum. Mustahil duduk bersama dengan orang seperti Lin Yuan. Wanita ini Pasti Lin Yuan bayar untuk akting. Benar, kenapa aku tidak berpikir begitu? Lin Yuan itu miskin. Pasti dia cari aktor untuk berpura-pura jadi Kinman. Mau pamer di depanku. betul-betul. Lihat saja penampilannya. Mana ada gaya orang terkaya, cincinku saja lebih mirip darinya. Tipuan seperti ini hanya bisa menipu orang awam. Ming Xuan, kamu kan kenal orang dari Manyuan Group. Cepat panggil orang untuk membongkarnya. Kebetulan aku kenal Wakil Direktur Manyuan Group, Zhao Ming. Malam ini dia juga ada di sini. Aku akan cari dia sekarang. Kalian ribut apa? Akhirnya Tuan Zhao datang. Tuan Zhao, coba lihat. Di sana ada wanita yang mengaku sebagai Presdir Qin. Dia pasti penipu. Cepat suruh orang usir dia keluar. Kamu bilang siapa penipu? Dia.
Penipu yang mengaku sebagai Presidir Chin. Lihat saja penampilannya, mana mirip orang terkaya. Pasti ulah Lin Yuan itu, sewa aktor bayaran. Zhang Mingxuan, menurut saya kau sudah terlalu banyak minum. Yang di atas panggung itu adalah direktur utama Manyuan Group. Direktur Jiao, Anda bercanda, ya kan? saya sudah 8 tahun menjabat sebagai wakil direktur utama. Mana mungkin saya salah kenal Zhang Mingxuan. Kau berani di depan saya. Bilang bos saya itu penipu. Apa kau pikir Manyuan Group mudah diinjak-injak? Atau kau pikir saya, Zhao Ming terlalu mudah dibujuk? Bukan. Direktur Zhao. Bukan maksud saya begitu. Saya yang salah lihat. Mustahil. Mana mungkin Lin Yuan kenal dengan Chin Man? Cing, jangan ganggu direktur Chin bicara. Kenapa bisa begini? Lin Yuan kok bisa kenal dengan Direktur Chin? Saya tahu, pasti Lin Yuan di depan Chin Man. Pura-pura merendah untuk menyenangkan hatinya. Merayu dia sampai dipercaya. Lihat saja gayanya. Bukankah itu cuma numpang hidup pada wanita? Benar, pasti begitu. Dulu dia juga hidup dari keluargaku, sekarang ganti ke yang lebih kaya, terus numpang pada wanita. Orang macam itu memang tidak bisa berubah. Laki-laki dewasa tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Cuma tahu mengandalkan wanita, memalukan. Direktur Chin juga buta. Tertipu laki-laki tak berguna seperti ini. Cing, jangan takut. Nanti kita di depan semua orang. Bongkar kerok asli Lin Yuan. Dia akan direktur Chin lihat dia itu apa. Benar, saya harus buat semua orang tahu. Lin Yuan itu memang tak berguna. Hanya bisa numpang hidup pada wanita. Direktur Chin, Anda tertipu. Lin Yuan itu cuma ibu rumah tangga. Ijazah SMA, tidak punya keahlian apa-apa, cuma bisa numpang pada wanita. Nona Su, tolong jaga ucapan Anda. Saya bicara fakta, dia menikah dengan saya 5 tahun, dia tidak pernah menghasilkan uang 1 sen pun sepenuh. Anda yakin mau bicara begini di acara seperti ini? Kenapa? Takut orang tahu seperti apa diri Anda sebenarnya. Nona Su meragukan kualifikasi Tuan Lin. Baiklah, saya akan mengungkapkan beberapa data. Tuan Lin Yuan, simpanan tunai saat ini, perhatikan. Ini adalah uang tunai Bukan saham, bukan valuasi. 120 miliar. Tidak mungkin. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Hanya ada beberapa ribu, tetapi melalui serangkaian investasi yang sah dan pengelolaan aset, kekayaannya dalam 2 hari bertambah. 2 hari. Tidak mungkin. Nona Su, kamu bilang Tuan Lin Yuan tidak punya kemampuan. Tapi apakah kamu tahu, kekayaannya sekarang 100 kali lipat dari total aset keluarga Su. Bukan hanya itu, Tuan Lin Yuan sudah melampaui saya. Menjadi orang terkaya baru di Tongcheng. Kudengar perusahaan Nona Su hari ini juga sedang mencari investasi. Direktur Chin, Anda tidak perlu bicara lagi. Saya sudah perintahkan orang untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan Anda. Rasio utang mencapai 80. Teknologi itu. Semuanya berasal dari paten Tuan Lin Yuan. Itu legal, patennya sudah dialihkan. Legal bukan berarti wajar. Hari ini atas nama Ketua Dewan Grup Manyuan. Saya nyatakan mulai saat ini, Grup Manyuan dan semua perusahaan terkait tidak akan pernah bekerja sama dengan firma hukum Su dan perusahaan manapun di bawah keluarga Su. Saya sudah memberitahu Kamar Dagang Tongcheng, keluarga Su akan masuk daftar hitam industri. Direktur Chin, Anda tidak boleh begitu. Keluarga Su sudah beroperasi di Tongcheng selama 20 tahun. Lalu dia mematuhi hukum. Soal paten itu semua kesalahpahaman. Lin Yuan, dia menantu keluarga kami. Urusan keluarga, mana ada yang namanya mencuri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarga, kalian mengusirnya tanpa sepeser pun. Saya diusir dari pintu. Kenapa tidak ingat dia bagian dari keluarga? Direktur Chin, mohon bermurah hati. Keluarga Su bersedia memberi kompensasi kepada Lin Yuan. Berapapun jumlah. Komisasi, sudah terlambat. Dan saya sudah memberitahu Kamar Dagang Tongcheng. Daftar hitam, mulai sekarang, siapa yang berani berbisnis dengan kita? Keluarga Su kita pasti hancur. Semua ini karena kamu. Seandainya dulu kamu tidak bersikeras bercerai, bersikeras mengusirnya, pasti tidak akan ada masalah seperti ini. Ayah, apa gunanya bicara hal ini sekarang? Lin Yuan, kamu lihat, mereka memperlakukanku seperti ini. Sucing, sudah 5 tahun. Kamu ambil perusahaanku, rumahku, mobilku, patenku. Kamu buat aku keluar tanpa sepeser pun. Beri aku uang pesangon 5.000 yuan. Kamu permalukan aku di depan umum, bilang bahwa hidupku sudah begini saja. Sekarang kamu tanya aku, mengapa aku lihat orang lain memperlakukanmu seperti ini? Jawabannya sederhana, karena semua ini kamu cari sendiri. Lin Yuan, apa kau tidak punya hati nurani? Keluarga Su sudah memeliharamu selama 5 tahun. Kamu membalas budi dengan Benar aku 5 tahun. Aku melayani kalian sekeluarga 5 tahun. Tidak digaji 1 sen pun. Dan akhirnya diusir keluar tanpa sepeser pun. Kamu bilang siapa yang memelihara siapa? Cing, dulu. Ada satu hal lagi. Tuan Zhang, Permohonan investasi perusahaan Anda sudah saya lihat. maaf, tidak lolos. Direktur Chin, kamu tidak bisa. Ayahku sudah bernegosiasi dengan wakil. Sudah bernegosiasi?
Sekarang saya beritahu kamu. Dibatalkan. Direktur Chin, keluarga Zhang, dan keluarga Su adalah mitra bisnis. Anda begini, sudah saya katakan dengan jelas, Maniwan Group dan semua perusahaan afiliasinya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Su. Dan perusahaan manapun yang terkait dengan keluarga Su. Keluarga Zhang membela kalian, itu berarti sikap keluarga Zhang. oh ini gara-gara kamu memaksa cari investasi, sekarang begini jadinya. Kami ikut terseret, Paman. Bagaimana bisa ini salahku? Jelas keluarga Sumu yang memulai masalah. Jangan bertengkar, pikirkan dulu bagaimana solusinya. Dan saya sudah dengan anggota kamar dagang lainnya menyiapkan Peringkat kredit perusahaan keluarga Zhang besok akan diturunkan ke level D. Setelah level D, siapa lagi yang mau bisnis dengan keluarga Zhang kita? Lin Yuan, apa yang baru saja kau lakukan itu benar. Terhadap orang seperti itu, tidak boleh lemah hati. Aku tahu, hanya saja perasaan 5 tahun tidak bisa hilang begitu saja. Meskipun dia tidak baik, di hatiku masih ada sedikit rasa tidak enak. Apa kau pernah berpikir untuk memulai lagi? Aku sudah memulainya. Maksudnya secara perasaan. Presiden Chin, ini mau menjodohkanku? Bukan menjodohkan. Aku sendiri. Lin Yuan, beberapa tahun ini aku bertemu banyak pria yang kaya, yang berkuasa, yang berbakat. Tapi kau yang pertama, yang membuatku merasa bisa diandalkan. Presiden Chin, kita baru kenal 2 hari. 2 hari sudah cukup. Ada orang kenal 10 tahun. Kau pun tidak tahu dia orang seperti apa. Ada orang kenal 2 hari, kau sudah tahu dia. Presiden Chin, jangan bercanda. Kau begitu luar biasa. Aku tidak bercanda. Aku bukan tipe orang yang sembarangan bicara begini. Lin Yuan, kau pernah menyelamatkan nyawaku, dan kau investasikan seluruh hartamu di perusahaanku, bertahun-tahun di dunia bisnis. Aku sudah terlalu banyak melihat kepura-puraan, tapi kau berbeda. Presiden Chin, ada satu hal yang selama ini belum kukatakan. Hal apa? Uangku bukan dari hasil investasi, tapi dari sistem setelah cerai. Aku terikat dengan sistem yang membuatku kuat setelah cerai. Sistem itu melikuidasi aset yang dirampas oleh keluarga mantan istriku, lalu memberiku pengembalian 100 kali lipat, 6,5 miliar. Itulah asalnya. Setelah itu, setiap kali aku belanja, sistem akan mengembalikan 100 kali lipat, 6,8 miliar yang kuinvestasikan ke Maniwan. Sekejap berubah menjadi 680 miliar. Jika tidak ada sistem ini, sekarang aku hanyalah orang miskin tanpa sepeser pun, bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Bahkan pintu hotel ini pun aku tidak bisa masuk. Jadi, jika sistem ini hilang, aku hanyalah orang biasa, kamu masih mau bersamaku? Aku mau tanya sesuatu. Apa? Kau menyelamatkanku di restoran, sistemnya aktif. Tapi saat aku menyelamatkanmu, aku belum tahu siapa dirimu. Bagaimana jika sistem itu menghilang besok? Aku akan tetap bersamamu. Karena kau berharga. Sistem bisa memberimu uang, tapi tidak bisa memberimu naluri untuk menolong orang, tidak bisa memberimu kepercayaan yang begitu total, juga tidak bisa memberimu perlindungan di Lin Yuan, yang aku lihat, bukanlah uangmu sejak awal. Ada atau tidak ada sistem. Kau tidak takut aku menipumu? Apa yang bisa kau tipu dariku? Uangku! Kau lebih kaya dariku! Menipu perasaanku, itu yang aku mau. Kau benar-benar wanita paling istimewa yang pernah aku. Berapa banyak wanita yang pernah kau temui? Selain ibuku, mungkin 3. Mantan istri, mertua perempuan mantan. Dan kau... Sampelmu terlalu kecil. Kesimpulannya tidak akurat. Tapi menurutku, kesimpulan ini... Sudahlah, jangan terlalu romantis. Aku masih berhutang 1 kali makan padamu. Besok siang aku traktir. Baik. Lin Yuan, hari ini kau mau bagaimana menggunakan uang itu? Waktu 24 jam tersisa, 3 jam lagi. Mengapa? Nah, sudah kupikirkan, aku tidak akan lagi mengandalkan sistem untuk mendapatkan cashback. Kenapa? Uang ini, uang. Apa maksudmu? Cina 4 miliar menjadi 600 miliar. Cukup untukku memulai lagi. Tapi aturan yang diberikan sistem padamu tidak membelanjakan uang berarti sia-sia. Bagus. Tapi aku lebih takut menjadi seseorang yang hanya bergantung pada sistem. 5 tahun lalu, aku mendirikan perusahaanku sendiri. Dulu saya hanya tidur 4 jam sehari. Nulis kode, deal sama klien, keliling pasar, walaupun capek, tapi setiap bangun tidur ada harapan. Lalu Sucing bilang, orang tuanya bisa bantu urus perusahaan, biar saya fokus urus rumah tangga. Saya percaya. Perusahaan saya alihkan ke mereka. Hasilnya, kamu juga lihat sendiri. 5 tahun, saya dari seorang pebisnis penuh mimpi, jadi cuma bisa masak, cuci baju, sistem kasih saya kesempatan kedua. Tapi saya nggak mau seumur hidup bergantung padanya. Saya mau andalkan diri sendiri, berdiri lagi. Jadi kamu mau bikin perusahaan sendiri? Iya, bikin perusahaan yang benar-benar milik saya sendiri, bukan cuma buat dapetin cashback, tapi buat menyelesaikan yang belum kelar 5 tahun lalu. Jadi kamu sudah punya rencana mau ngapain? Bidang lama aja, teknologi, algoritma, AI, big data, teknologi inti dari paten saya. Cuma setitik dari gunung es, 5 tahun ini di rumah saya nggak nganggur. Rencana di kepala, sudah saya tulis lengkap. 3 buku catat. Lalu kamu rencana daftar modal berapa? Nggak usah terlalu besar. Pertama ambil 100 juta dulu buat bangun kerangka, setelah perusahaan berjalan lancar, baru pakai laba buat putar modal berkembang. 100 juta.
Sekarang di rekeningmu ada lebih dari 700 miliar. Kamu cuma ambil 100. Banyak uang bukan berarti harus boros. Yang saya mau perusahaan bisa mandiri, menghasilkan uang, bukan bergantung pada saya. 100 juta cukup buat saya bangun tim dan luncurkan produk. Lin Yuan, kamu tahu nggak? Saya sudah lihat banyak orang kaya, begitu dapat uang yang pertama beli rumah mewah, beli kapal pesiar, beli jet pribadi. Kamu orang pertama yang bilang cukup sama saya. Karena saya tahu uang itu dari sistemnya, tapi kemampuan itu milik sendiri. Suatu hari kalau sistem hilang, saya setidaknya masih punya satu perusahaan yang kokoh. Kalau begitu saya dukung kamu. Sumber daya apa yang dibutuhkan? Grup Maniwan akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih. Direktur Chin, Tuan Lin, dokumen pendaftaran perusahaan yang Anda minta sudah siap. Modal terdaftar 100 juta, perlu verifikasi modal. Bisa, saya akan transfer ke bank siang ini. Oh iya, Lin Yuan. Apakah kamu sudah memikirkan nama perusahaannya? Nama ya, sebut saja Yuan Jian Technology Group. Yuan Jen, nama yang bagus. Coba lihat, ini masalah apa? Bagaimana Lin Yuan tiba-tiba menjadi orang terkaya? Dia pasti sedang beruntung besar. Pasti dia menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Ayah, ibu, jangan bicara lagi. Kenapa tidak boleh bicara? 700 miliar itu seharusnya menjadi milik keluarga kita. Dia tinggal di keluarga Su selama 5 tahun tanpa bayar. Sekarang malah jadi begini. Pergi begitu saja, Ibu. Kamu masih bicara? Dulu kalian yang menyuruhku bercerai dengannya, kalian yang bilang harus menikah dengan Zhang Mingxuan. Sekarang ada masalah, semua disalahkan padaku. Paten itu milik Lin Yuan. Apa gunanya aku? Aku tidak bisa apa-apa. Bukankah kamu sendiri juga membencinya? Dia menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku bersalah padanya. Siapa? Buka pintu. Su Zhenguo, Su Qing, Wang Chuifen. Kalian terlibat dalam beberapa pelanggaran utang. Berdasarkan Sekarang villa keluarga Su dan semua aset di dalamnya disita seluruhnya. Kalian tidak boleh begini! Ini rumah keluarga kami. Aku sudah tinggal di sini seumur hidup, berutang pada bank 37 juta, telah 3 bulan. Semua aset atas nama kalian sudah... Bila ini akan disita hari ini. Berhenti! Semuanya berhenti! Aku akan cari pengacara. Aku akan banding. Tuan Su, putusan sudah berlaku. Kalian punya 30 menit untuk mengemasi barang pribadi. Lin Yuan, semua ini gara-gara kamu. Panjang umur. Su Qing. Putusan menyita semua kartu bank atas nama Anda, rekening saham dan kendaraan sudah dibekukan, harap kooperasi dalam pelaksanaan. Surat konfirmasi likuidasi aset. Chongqing, Papa dan Mama, waktunya makan. Qing, kamu mau makan apa? Kokak masak semuanya untukmu. Kamu yakin bisa? Lihatlah Lin Yuan, ini benar-benar buatanmu. Lin Yuan, aku minta maaf padamu. Aku sungguh minta maaf padamu. Qing, bangunlah. Kenapa kamu berlutut? Kami salah. Salah sejak awal dia sudah mengabdi untuk keluarga kita selama 5 tahun. Kita mengusirnya seperti anjing. Sekarang begini nih, itu memang pantas bagi kita. Waktunya habis, silakan bertiga. Aku! Lin Yuan, lihat ini. Waktu kali. Aset keluarga Su sudah dibekukan. Utang bank sangat besar. Mereka tidak akan bertahan sampai akhir minggu. Dan lagi. Su Qing kemarin datang ke kantor mencariku. Dia mencarimu untuk apa? Memohon agar aku melepaskan keluarga Su. Dia bilang bisa meminta maaf padamu, bisa berlutut memohon maaf darimu. Asal kamu jangan habisi mereka. Qingman. Menurutmu apakah aku sedang menghabisi mereka? Itu perbuatan mereka sendiri. Kamu tidak menggunakan cara ilegal apapun. Hanya melakukan urusanmu sendiri. Merekalah yang mempersempit jalan mereka sendiri. Biarkan mereka hidup dan mati sendiri. Aku bukan orang suci. Tidak akan setelah diinjak-injak selama 5 tahun, masih menolong mereka bangkit. Kamu benar? Ceman, terima kasih. Seminggu ini, jika bukan karena kamu membantuku, mungkin aku bahkan tidak tahu cara mendaftarkan perusahaan. Jangan berterima kasih, kita kan mitra. Oh iya, di luar ada seorang gadis, katanya dari sahabat karibmu. Kian, datang minta tolong padamu. Maukah kamu menemuinya? Tidak. Baik, yang Yang Ada apa? Ada apa dengan Yang?
Kamu harus selamatkan Aciang. Kemarin Agang nyetir mobil pulang ke rumah. Di jalan dia nemuin Zhang Mingxuan. Zhang Mingxuan lagi mabuk, dia kenal mobil Agang. Ngel bilang itu mobil lo, bareng rombongannya langsung pada berantem. Agang dipukul sampai 3 tulang rusuknya patah. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Zhang Mingxuan berani macam-macam sama saudara gue. Perusahaan keluarga Zhang udah bangkrut, dia masih aja sombong. Bener-bener nggak tahu diri Bang Yuan. Dokter bilang Agang harus operasi butuh 200.000. Keluarga kami bener-bener nggak punya uang sebanyak itu. Gue bener-bener nggak tahu harus gimana. Transfer ke rekening gue. Transfer sekarang 2 juta. Pertama buat biaya pengobatan Agang, sisanya biar dia istirahat dengan tenang. Bang Yuan, kegedean. 200.000 aja cukup. Ambil aja. Ke sama Agang, udah besar bareng. Ya elah mati buat gue. Uang segini mah nggak ada apa-apanya. Jangan sujud, lo pulang rawat Agang baik-baik. Nanti kalau dia udah sembuh, gue masih nunggu dia buat bareng-bareng nguasain dunia. Tuan Zhang, boleh tanya soal bangkrutnya perusahaan keluarga Zhang? Ada komentar apa? Kalian siapa? Siapa yang suruh kalian masuk? Satpam! Satpam! Lo sengaja. Zhang Mingxuan, lo udah gebuk saudara gue, Agang, tulang rusuk, patah 3. Sendirian di sini mandi uap. Begini ya gimana? Lapor polisi aja. Pokoknya gue udah nggak punya apa-apa. Gue nggak takut lo. Ya gue udah ngomong sama wakil direktur grup Maniwan. Investasi 200 juta hampir pasti. Nanti kalau gue dapat investasi, Hal pertama, Pang, adalah beresin Lin Yuan yang bikin gue gemas. di rekaman ini, dia berusaha dapat investasi lewat suap. Ya, berita besar yang barusan gue bilang itu, Tuan Zhang, apa ini benar? Ayah Anda beneran nyuap wakil direktur grup Manyuan? bukan. Itu rekaman palsu, hasil editan asli atau palsu, pasti nanti ada yang periksa. Saya sudah mengirimkan rekaman lengkapnya kepada, Tripu hari ini lebih kejam dari yang saya bayangkan. saya tidak akan memukulnya. Tapi saya akan membuatnya tahu apa akibatnya jika menyentuh saudaraku. Lin Yuan, apa kau pernah berpikir? Kau memperlakukan aku seperti ini, aku juga akan tersentuh. Ihman, kamu berbeda. Kamu adalah orang yang saat aku paling terpuruk, tidak memandang rendah aku. Bukankah kau bilang hari itu kau menyelamatkanku? Kita sudah sepakat. Kau membantuku mendaftarkan perusahaan, kau membantuku meyakinkan investor, kau membantuku menjaga gengsi, dan semua itu kau lakukan atas kemauanmu sendiri, aku mengingatnya di dalam hati. Kalau begitu, Kau berniat, bagaimana cara membayarnya? Seumur hidup. Cukupkah? umur hidup itu cukup panjang. Kau harus menepati janji. Tenang saja, aku selalu menepati janjiku. Lin Yuan, sekarang kau adalah orang terkaya baru di Tongcheng. Langkah selanjutnya apa yang ingin kau lakukan? Pertama, buat Yuan Jian sukses besar. Lalu, beri saham untuk Aciang dan Dafai, biarkan mereka juga naik ke panggung. Misalnya aku. Cuma, aku telah berutang kepada banyak orang seumur hidup ini, tapi aku tidak akan pernah berutang padamu lagi. Kau harus menepati kata-katamu.